Yang dari Cikarang. Iya. Dari ininya. Dari hulunya ya. Iya. Di Cikarang. Hulunya dari MTR Cikarang Jati sini Pak ini. Iya. Jadi muaranya di sini semua. Airnya masih stabil gini. Ya. Atau surut naik surut. Kadang-kadang ya tergantung dari pemakaian dari darat Pak. Kalau kita lagi begini aja ya pertanian alhamdulillah memang ini sungai yang sangat terpakai ya, artinya untuk pertanian kiri kanan ke sini ya gitu Pak. Ya kalau stabil kayak gini, saya ingat dulu yang pernah mohon Bapak yang pertama Jabat di Gembong dulu yang pernah minta Cikarang Jati Bapak. Iya, yang saya keruk di sananya ya di hulunya. Di ya, artinya dulu sempat airnya kurang kan ke sini ya, gara-gara sampai kering Pak. Sempat kering. Sampai kering. Ya. Setelah dikeruk sekarang air Alhamdulillah Pak. Ini penumpukan sampah biasanya berapa periodenya tiap minggu? Numpuknya itu atau nggak tentu? Nggak tentu Pak. Nggak tentu ya? Kadang-kadang kalau misalkan dia ini udah agak kurang dengan adanya edaran begini. Kan ini suka ditarik. Ditarik apa diangkat? Kadang-kadang diangkat Pak. Kita kadang-kadang goloran, kemudian diangkat. Diangkat. Nah terus juga kemarin aja itu ya kebetulan memang gerakan masyarakat, jadi artinya mobil buang sampah spontan ya dibuka aja begitu air gede, dibuka lari. Kebetulan air gede ya? Kebetulan air mau habis sedang gedenya Pak, begitu dilepas pintu air kenceng ya sampah kedorong udah semuanya ya. Itu kayak penyempitan karena itu ya. Memang kunjungan saya kali ini tidak terlepas dari kejadian beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya udah hampir sebulan ya lewatnya sampah yang didorong ke laut. Waktu itu saya sudah wanti-wanti memang ke Pak Camat, begitu ada informasi ada sampah hampir ratusan meter panjangnya, ada yang bilang hampir 1 kilo gitu, di tanah di ujung. Ini harus segera diselesaikan karena sungai itu wajibnya bersih dari sampah. Normalnya seperti itu. Karena di mana-mana kalau masyarakat beradab, sungainya bersih, nggak ada sampah gitu. Nah kalau kita di mana-mana masih ada sampah, berarti belum mencapai peradaban yang baik. Dulu bahkan orang tua kita, kakek kita, ya sungai bersih ya, ada yang bisa mandi di sini, ngambil ikan. Tapi generasi anak kita ini nggak bisa. Ngebak di kali. Ngebak kali ya, ngebak gitu ya. Karena apa? Airnya ya seperti ini. Kejadian yang kemarin kita menghanyutkan sampah ke laut itu, sekarang beritanya sudah mendunia. Kenapa bisa mendunia? Karena dalam tataran pergaulan internasional dunia, tindakan menceburkan atau mengotori air laut itu masuk dalam tindakan kriminal, kejahatan lingkungan namanya. Ya, jadi kalau sampai organisasi lingkungan internasional, Greenpeace misalnya, ataupun PBB bahkan mengatensi kejadian ini kita bisa dituntut gitu, sebagai sebuah kejahatan lingkungan. Yang penting sekarang bagaimana solusinya. Jangka pendeknya, karena sampah, jadi kita merubah perilaku masyarakat untuk tidak buang sampah ke sungai itu bukan hal yang bisa sehari 2 hari. Bisa, harus bisa, tetapi butuh waktu, butuh proses. Sementara sampah akan terus mengalir ke sini dan bertumpuk di sini. Sampah plastik ini nggak bisa hancur Pak, meskipun di air. Ya, berapa tahun dia bisa hancur plastik ini? Ada yang tahu nggak? 400 tahun. 400 tahun baru bisa hancur gitu. Jadi dia selama di laut akan terus aja ngambang gitu. Ngambang itu kesana kemari 400 tahun. Padahal tiap hari kita dijeburkan itu sampah, jadi nambah tambah banyak. Jadi problemnya adalah ketika sampah masuk ke laut nggak bisa dicari lagi. Nggak bisa kan kita ngejaring di laut. Terlalu luas gitu. Nah, tapi sampah itu akan terus. Mungkin awalnya hanya di depan pantai kita, lama-lama ke tengah, lama-lama ke laut yang mana. Nah, itulah yang disebut kejahatan lingkungan itu gitu. Nggak akan pernah kita bisa membersihkan kembali sampah yang kita buang ke laut.
Kita wariskan ke anak-anak kita nanti sungai yang seperti kakek-kakek kita nikmati gitu. Jangan nanti kita hanya jadi generasi yang meninggalkan sungai seperti ini. Caranya ya memang harus bersama-sama, nggak bisa sendirian. Tetapi sesuatu yang besar itu dimulai dari diri sendiri. Jadi pertama, cegah diri kita untuk membuang sampah ke sungai. Yang kedua, kalau ada toilet kita yang memang pembuangannya ke sungai, pakai pengolahan dulu. Istilahnya apa? IPAL atau speed tank. IPAL itu singkatan dari instalasi pengolah air limbah gitu. Nah, itulah cara masyarakat beradab, Pak, gitu. Nah, masyarakat beradab itu. Nah, kemudian untuk sampahnya tadi untuk jangka pendek kami saat ini saya juga kesini akan nyari lahan untuk TPS, tempat pembuangan sementara. Karena kita tahu juga problemnya kalau kita narik sampah dari sungai ini harus dibawa ke TPA jauh banget ya ke Muara Gembong dan nanti diolah yang sampahnya organik itu yang busuk gitu, itu bisa dibikin kompos atau miara magot, ulet yang buat makanan burung, makanan ikan gitu. Nah itu magot namanya. Itu sampah kita itu bisa jadi duit loh. Asal dipilah yang busuk itu dimakan magot atau dibikin kompos, itu disimpan 2 minggu pakai cairan tertentu, dia nanti jadi pupuk lagi, pupuk untuk tanaman kita, buat di sawah juga bisa, buat di kebun juga bisa. Itu pupuk organik. Bahkan pupuk organik itu menghasilkan tanaman organik yang nanti padi organik itu lebih mahal dari padi yang dipupuk pakai kimia harganya ya. Asal betul-betul 100% pupuknya organik, jadi dari kompos. Yang sampah-sampah yang tidak bisa busuk, seperti plastik, kertas, kardus, kaleng, gelas, itu bisa dijual, Pak. Kalau volumenya banyak, memang kalau campur sama sampah dari dapur, ya mana orang mau mungut itu. Tapi begitu kita pilah, kertas-kertas aja, plastik aja. Plastik juga ada berbagai jenis ya. Ada plastik keresek, ada plastik botol aqua, ada plastik bekas bungkus kopi, semacam. Nah kalau kita pilah satu-satu itu jadi duit semua. Nah kebiasaan ini yang juga harus dibentuk. Nanti mulai dari rumah nih, minimal organik, anorganik dulu. Yang bisa busuk dengan nggak bisa busuk. Namun ya karena satu dan lain hal, masyarakat juga belum paham bahayanya sampah dibuang ke laut, ternyata masih terjadi. Makanya saya kesini pertama mencari solusi supaya ke depan tidak terjadi lagi, yaitu akan membangun TPST, tempat pembuangan sampah sementara yang terpadu gitu, sambil mengedukasi masyarakat supaya tidak lagi membuang sampah ke laut karena itu berbahaya sekali. Sawah ini? Ya. Di sini mah nyari tanah tinggi nggak ada, Pak. Ini sawah teknis kan? Iya. Ya nggak boleh tuh sawah teknis mah. Ya sawah teknis dipakai bangunan. Nanti kan bangunan itu mah kalau TPST mah tempat pengolahan, dipelur, nanti ada bangunan. Panen seberapa tahun sekali? 2 kali dah. 2 kali. Setahun 2 kali. Ini petani kebetulan. Ya mah kayak irigasi berarti sawah teknisnya? Iya, irigasi teknis ini. Irigasi teknis ini mah. Menggunakan pompanisasi. Iya. Iya, dibantu Kalau pompa gitu. Terus kan tujuan kita bikin TPS paling utamanya menyelesaikan penombo itu kan. Dia perjalanan seberapa? Penombo ke sini deket dah, Pak. Ada jalan pintas yang tadi baru. Jalan alternatif. Nah, biar orang itu buat jalannya kadang nguriling. Di sebelah sininya agak rusak, Pak. Ya harusnya kan biar mengukur pakai jalan terdekat gitu. Rusak mungkin aja. Kalau barusan mah nggak layak, terlalu jauh menurut saya. Nggak menyelesaikan masalah karena kan tujuan kita itu menyelesaikan sampah di sungai. Jadi harus dekat situ gitu. Yang kedua lahannya sawah teknis. Iya ini Pak.
masuk LP2B Kajiannya seperti apa? P2B. Kan ini ada sampah tapi dampak ke lingkungan pencemarannya juga Pak. Iya, nanti kan Ada sampah basahnya. sampah basahnya nanti malah ke sawah gitu. Kita justru sedang beres di Pebayuran ya, di kajian TPST swasta, tapi di tengah sawah airnya sekarang ke sawah. Betul. Pak Kepala Desa, kalau yang satu titik lagi yang di Yayasan A dari itu, yayasan belakang sawah juga cuma sawah agak sedikit juga. tandus kalau Agak sedikit tandus. iya. Ya, titik yang kedua ini. Ya, titik yang kedua. Tapi nanti setelah itu saya ingin melihat ke Penombonya. Iya, berarti dari Bagedor Pak Lurah. Ya, lebih dekat. Dari Bagedor, sama? Lebih dekat, Ke Penombo. saya jalan baru. Penombo, iya. Ke Penombo kan 1 kilo. Iya, 1 kilo. Itu yang tanah siapa itu? Tanah TN, Pak. TN ya? Garapan. Iya. Garapan. Udah itu lebih bisa di kan Kupaluhut nomor tinggal ditelepon tanah perhutani, tanah siapapun juga. Kalau tanah milik kan nggak bisa, kita harus beli. Sementara kita kan baru itu juga kalau ada di perubahan anggaran. Kalau duitnya dikit, kalau duitnya gede mah perubahan kalau juga. di atas 5 hektar kan harus dari provinsi Pak ininya. Enggak, ini hanya 5.000 setengah hektar. Oh ya siap. Setengah hektar. Penombonya Ke sana, lurus ke sana. sini Laras. Ya, Berapa jauh? Betul. Berapa jauh? Paling sekitar 500, Pak. 400 meter. Sekiloan kurang lah, sekilo kurang. dari ininya, dari Berarti enggak, kalau dari sini bisa nanti lihat dulu ke Penombo ya? Bisa. lebih sekarang Pak, enak Ya, Pak, sekarang jalan iya. besar. Sekarang ya. Tapi di kota-kota ya. Cuma yang kendala mungkin di sini sering banjir Pak. Saya ingat saya waktu kemarin Betul, juga ini banjir. sering banjir. Banjir. Satu semeter setengah sampai semeter 20-an banjir Pak. Oh, Ini tuh terkadang dengan Kendalanya itu banjir. banjir. Jadi banjirnya bisa sampai meter 1 setengah. meteran. 1 meter semeter 20 lah. Berarti ini kerendam ya? Ya, Ini sedengkul Pak deh, biasa. Oh, satu dengan di depan sini ada kali Belacan, Kan pada satu. saat kali ini masuk, ya otomatis itu tertahan Pak. Di depan tertahan kita ya. Citarum, jadi kalau Jaya Sakti ketinggian 3 sungai Pak. Rob itu bisa berapa lama? Bisa seminggu, kadang-kadang Banjir bulanan Pak, di sini tiap tahun. Setahun tuh berapa kali banjir? Rob Banjir di bulan 11, bulan 12 sampai bulan 2 Pak biasa kita. 11, 12 itu 11, berapa 12, durasinya rata-rata berapa? Rata-rata hampir 2 minggu, 3 minggu. 2 minggu ya? Selama bulan Kalau 11, kemarin yang 12. Pebayuran jebol lah sampai 1 bulan lebih Pak. Ya, kalau ditambah jebolnya. Yang ditambah jebol kemarin tambah. Kalau rob biasa aja bisa seminggu 2 minggu sekali banjir, nanti surut, nanti bulan 12 seminggu 2 minggu lagi surut, nanti bulan 2. Nah, ini kan problemnya sungai ini. Ya ini Pak. Panombo. Sekitar sini berarti rob semua ini. Enggak, ini dampak kalau ini rob naik, kali ini penuh Pak, berbalik Iya. air gitu. Air Berarti memang harus agak jauh Iya. dari sini. Jadi pada saat ini rob tuh si kali-kali ini otomatis tertahan airnya Pak. Ini yang Citarum tadi ya ini ya. Ya itu Citarum tadi. Citarum. termasuk Penombonya juga kerendam. Penombonya juga rendam juga. Iya naik. Karena Itu sampai kita ini kan sebetulnya luapan dari Ciherang juga Pak, perbatasan antara Pantai Harapan Jaya Ciherang dengan kita. Ciherang Jadi ke sini tapi jangan terlalu di titik ini berarti karena ini suka rob. Tapi setelah jembatan. Kalau memang setelah jembatan mah enggak ya? Enggak kena. Setelah jembatan perkampungan ya? Belum Kanan, ada kanan belum kampung. kampung belum Ada yang kanan tanah sedikit. toangan kosong. Itu Tanah kosong. TN juga. Ada tanah TKD TKD desa desa Kecamatan Tamblang. Oh, Tambelang. Nah, tinggal nanti diurus lah Ya, testingnya buat pertanian. garapan. Ya udah nanti gini aja lah berikutnya. Saya di dua lokasi ini kan plus minus ya. Yang sana bagus tapi sawah terus jauh. Teknis sawahnya. Ini tanah negara dan juga ini mah bukan tanah teknis ya, bukan sawah teknis ya namanya. Cuman rob gitu. Nanti cari posisi yang ketiga agak mundur ke sana. Yang tidak rob tapi kalau TKD itu juga bisa.